Hai, kali ini aku mau ngasih tips gimana kalian bisa lolos interview beasiswa Indonesia Bang. Kalian pernah ngerasain nggak sih blank pas sesi interview beasiswa atau interview apapun? Padahal sebenarnya kalau ditanya kalian udah tahu kok jawabannya. Nah, kalau kamu mau lolos wawancara beasiswa Indonesia Bangkit, kamu harus tahu dua teknik ini. Karena biasanya panelis BIB itu akan menanyakan antara kontribusi nyata, pengalaman sosial, pengalaman mengajar, implementasi moderasi beragama, dan lain-lain. Cara pertama, kamu pakai metode STAR bintang. Untuk yang pertama, S, yakni situation. Jadi di situation ini konteksnya adalah situasi nyata. Lebih bagus itu kalau sosial atau pendidikan. Dan untuk yang T adalah task. Jadi task di sini adalah peran kamu yang harus kamu jelaskan. Dan selanjutnya itu A atau action. Langkah konkret apa yang akan kamu ambil, namun secara spesifik. Dan yang terakhir itu adalah R atau result, yakni dampak perubahan nyata setelah kamu melakukan action. Nah, biasanya STAR ini adalah metode yang digunakan untuk menjawab pengalaman kalau kamu ditanyakan terkait pengalaman. Misal contoh pertanyaannya adalah, apa kontribusi yang pernah kamu lakukan? Nah, jadi untuk situationnya, untuk konteks situationnya, kamu bisa jawab, saya menemukan kondisi di mana siswa kurang percaya diri ketika melakukan atau mendapatkan tugas speaking, karena dia takut salah. Untuk task, maka sebagai guru, saya ingin meningkatkan keberanian mereka. Actionnya, saya menerapkan culturally responsive teaching dengan diskusi berbasis pengalaman siswa. Result, siswa lebih aktif dan partisipasi meningkat signifikan dalam beberapa pertemuan. Nah, itu adalah contoh spesifik saat kamu menjawab dengan metode STAR. Lalu, selanjutnya yang kedua, teknik SMART untuk menjelaskan rencana studi kontribusi kamu dan apa yang akan kamu lakukan di masa depan. Misalnya, kenapa kamu mengambil jurusan itu, apa yang akan kamu lakukan setelah lulus, apa kontribusi nyata kamu untuk Indonesia. Maka jawab situasi ini menggunakan situasi SMART. Nah, sekarang metode SMART, S-nya untuk spesifik. Jadi masalahnya itu harus jelas terlebih dahulu. Karena bidangnya jangan terlalu general, misalnya saya ingin meningkatkan pendidikan yang merata di Indonesia. Tapi buatlah yang lebih spesifik. Misalnya saya ingin meningkatkan skill speaking siswa dengan menggunakan pendekatan culturally responsive teaching di SMP Negeri 3 Tangsel misalnya. Terus yang kedua atau M, measurable. Ada angka yang kamu kemukakan, ada dampak yang artinya itu terukur. Misalnya meningkatkan partisipasi siswa 50% atau 95%. Atau misalnya kamu ingin membuat program dan program kamu itu akan mengambil peserta sebanyak apa, misalnya 90 orang, 100 orang, maka harus terukur. Ada angka, ada indikator keberhasilan dan dampaknya. Yang ketiga itu achievable, artinya harus realistis dan bisa terjangkau oleh dirimu sendiri. Artinya kamu punya track record di sini. Misalnya, kamu bisa menghubungkan dengan metode STAR, yaitu masa lalu atau pengalaman. Misalnya, karena saya sudah menerapkan metode ini pada saat ini. Yang selanjutnya itu R atau relevan, yang nantinya akan nyambung ke kontribusi di Indonesia dan stakeholder. Misalnya, untuk jangka panjang program ini akan melibatkan guru, sekolah, dan komunitas pendidikan untuk meningkatkan kualitas pengajaran. Dan yang terakhir T atau time bound, yakni ada waktu atau timeline yang jelas, yakni 1-2 tahun misalnya, 3-4 tahun, jangka pendek, menengah, panjang. Artinya kamu itu terencana, serius, dan bukan sekadar wacana. Jadi brandinglah diri kamu sebaik mungkin dan jawablah sebagus mungkin. Good luck.